وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kaki kita. Mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dan pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Munajat, yaitu malam ini kita sampai pada doa halaman 24 yang berbunyi, Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sampai situ dulu. Ini doa ini terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 80. Jadi doa ini sebenarnya berkaitan dengan ibadah, yaitu ibadah sholat sebenarnya. Karena kalau kita lihat pada ayat sebelumnya berbunyi, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyan asaka maqaman mahmuda. Baru wa qul rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, jadi ayat doa ini itu supaya ketika kita beribadah, ketika sholat itu atau ibadah yang lain itu memulainya atau mengakhirinya itu memulai dan mengakhiri dengan cara yang baik. Maksudnya memulai ibadah tahu tata cara ibadahnya, dan ketika melaksanakan ibadahnya itu penuh dengan kekhusyuan, kebaikan, sehingga ketika selesai melaksanakan ibadah pun kita pun dalam keadaan diberkahi oleh Allah, mendapat kebaikan. Makanya Rabbi adkhilni, ya Tuhanku masukkanlah aku madkhala sidqi, dengan masuk secara yang benar. Artinya ketika melaksanakan ibadah, melaksanakannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara sesuai tuntunan agama.
dan mengakhirinya pun dengan cara yang benar juga. Nah, itu awalnya. Makanya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat, aqimis sholat liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Ini berbicara waktu ibadah. Jadi tergelincir matahari sampai gelap malam itu mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri. Nah, ini subuhnya. Quran yang dibaca di waktu fajar, itu maksudnya sholat subuh. Jadi ini berbicara tentang sholat 5 waktu. Jadi di Al-Quran itu tidak disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak disebutkan itu. Tapi yang disebutkan liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini isyarat sholat 5 waktu. Liduluki syamsi, tergelincirnya matahari. Itu kalau orang bahari, orang dulu menentukan waktu ibadah itu ini tongkat ditajak di tengah lapang, di tanah lapang. Ketika tidak ada sama sekali bayangan tongkat ini, berarti posisi matahari persis di atas tongkat. Itu belum masuk waktu sholat zuhur. Haram hukumnya melaksanakan sholat. Nah, ketika ila ghasyamsil lail tadi apa? Aqimis sholat liduluki syamsi. Ketika tergelincir matahari, tergelincir itu muncul bayangan sedikit. Berarti mataharinya sudah bergeser, tergelincir, bergeser, muncul bayangan sedikit, masuk waktu zuhur. Orang bahari itu. Kemudian begitu bayangannya sudah sejengkal, habis waktu zuhurnya, masuk waktu asar. Itu orang bahari. Kemudian bayangannya full penuh sampai 1 tongkat ini, berarti sore sudah masuk maghrib sudah. Sampai gelap malam, berarti isya sudah. Tapi orang maghribnya itu biasanya orang bahari melihat di apanya, bulu di tangannya, lihat. Subuhnya gitu juga. Oh iya. Buka puasa. Berarti maghrib orang bahari itu. Ya, pas. Tapi orang bahari dilebihinya sedikit waktu. Nah, kita hari ini nyaman, ada jam digital, nyaman benar ya ini beribadah. Begitu tet masuk, atau di HP dibuka HP, jam berapa sholat maghrib, kelihatan 17.30. Canggih sudah, oh ya ini. Nah, Al-Quran memberi isyarat itu, hanya isyarat. Praktek, cara mempraktekannya Nabi. Nabi. Kemudian diteruskan sahabat-sahabat sampai kita hari ini, sampai orang-orang kita dahulu bahari. Orang-orang kai-kai kita bahari, datu-datu. Oh ya ini nyaman benar sudah, ada waktu digital, jam digital atau di HP. Nah, waktu kita yang ada ini menurut perhitungan ilmu hisabnya, ilmu falaknya, itu sebenarnya waktu sholat yang ada ini sudah didispensasi kurang lebih 4 menit. 4 menit. Padahal masuk waktunya itu sudah 4 menit yang lalu. Didispensasi 4 menit ke belakang supaya apa? Jaga-jaga. Maka hal ini berdampak kepada sebenarnya ketika kita berbuka puasa. Buka puasa itu kan menunggu nih.
menunggu yang jam digital ini atau menunggu yang jam di HP. Kita kan gitu tuh. Oh ya ini. Padahal jam yang di HP atau yang digital ini atau yang sudah ditulis oleh Kementerian Agama itu sudah lebih 4 menit dari waktu masuk. Maka ketika ada orang berbuka puasa berdahulu dari jam di HP atau dari jam digital atau dari jam yang sudah ditulis oleh kementerian, berdahulunya umpamanya 3 menit berdahulu, itu terhitung sah ibadah puasanya. Kenapa? Karena memang ada dispensasi 4 menit. Jangan, wah belum sampai, belum berbunyi lagi jam buka sudah batal puasa. Ini supaya tahu aja gitu, supaya kita paham. Nah, kecuali inya berbukanya 10 menit sebelum itu belum masuk waktu, nah itu batal puasa. Nah jadi doa ini tadi berbicara tentang ibadah sholat, tata cara menentukan waktu-waktu sholat. Kemudian doa ini pun bisa kita amalkan dalam hal pindah tempat, pindah rumah, pindah pekerjaan, supaya ya Allah, masukkanlah aku ke tempat ini yang baru ini dengan masuk yang baik, dan keluarkan pula aku dari tempat ini dengan cara yang baik. Bisa kita pakai doa ini. Ya Allah, masukkan aku dalam pekerjaan ini dengan cara yang baik, dan keluarkan aku dalam pekerjaan ini dengan cara yang baik. Bisa juga. Walaupun tadinya doa ini digunakan untuk ibadah, tapi bisa juga untuk kita pindah tempat, pindah rumah, pindah pekerjaan, atau baru masuk kerja, baru masuk ke rumah yang baru, begitu boleh, udah pakai. Bahkan ini ulun hanya tahaddus bin nikmah, hanya menampaikan kemuliaan Al-Quran. Ulun pernah mengobati, sebujurnya jarang Bang ulun pakai ini, kebetulan aja karena yang sakit waktu itu bini, istri ketulangan, bini ulun ketulangan, waktu makan di warung ketulangan, aduh ketulangan ya, karena yang dimakan iwak apakah waktu itu bawang, kok ingat tulangan, minta banyu pang biarnya nih kepada, rupanya percaya juga waktu kepepet, percaya juga dua laki itu akhirnya tuh, padahal waktu itu jarang-jarang percaya. Bari banyak doanya ini dengan yakin aja. Ya Allah, berkah Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, sembuhkan sakit atau ketulangan bini ulun. Baca doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Tiupkan di banyunya, diminumnya. Kada lawas habis itu. Ini ada 2 cara. Kalau kada tetagoknya tulang itu, kemuntah keluar. Nah, kebetulan waktu itu kemuntahnya keluar. Ini tahaddus bin nikmah. Kada cuma itu. Ada beberapa orang yang ulun membuktikan sudah masalahnya, makanya bisa ulun sampaikan. Silahkan aja kena dicobalah, silahkan. Tapi jangan diolah-olah ketulangannya. Tespang. Atau bini disuruh, ikan makan tulang ding, coba. Abang sudah belajar tadi di masjid, nah doanya, bah itu mencari penyakit ngarannya. Coba aja. Jadi kadang-kadang kita tuh itu duduk memahami Al-Quran, mendalaminya, mentadaburi, tiba-tiba datang ilham begitu saja. Oh ini coba pakai ini untuk keperluan ini, bisa kita praktekkan, coba ternyata bujur. Bukan kitanya yang hebat, tapi Al-Qur'annya yang hebat. Maka di ayat setelah ini itu bunyinya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u
wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai asy-syifa, obat, penawar, penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Berarti Al-Quran ini obat, bisa kita pakai asal pas penggunaannya, pas takarannya, pas mempraktekannya. Ini sekedar anu aja gitu ya. Nah, karena umpama ada yang ketulangan, obati seorang, tak usah mencari kita, obati seorang, dihafal doanya ini, dihafal. Atau kalau kada hafal, diingat surah Al-Isra ayat 80. Buka di HP kena umpamanya tulak kemana, makan di warung, ketulangan. Tapi tawasul dulu bagusnya dengan Nabi tawasul. Nah, kemudian doa berikutnya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa, masih ya, ini kelajuan lah, masih ada sedikit. Doa Ashabul Kahfi terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Jadi Ashabul Kahfi 7 orang itu dikejar oleh raja saat itu karena dipaksa untuk mengikuti ajaran raja yang menyembah berhala. Tapi 7 orang ini kada mau. Nah, karena kada mau dibunuh, disiksa. Akhirnya perginya itu lalu dapat goa, masuk di situ. Ternyata di dalam goa itu mereka sambil berdoa, doanya ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doanya. Nah, kemudian mereka ditidurkan oleh Allah kurang lebih 309 tahun. Ayo tidurnya 309 tahun. 300 tahun berdasarkan perhitungan Hijriyah. 309 tahun berdasarkan perhitungan Masehi. 309 tahun. Teguring 309 tahun, bayangkan. Itu betapa hebatnya Allah. Nah, jadi kehendak Allah sudah gitu. Maka rasanya begitu bangun rasa sekumat ya, maka guringnya 309 tahun, bayangkan. Itu kita itu kalau sudah guring, roh di alam arwah itu memang dibandingkan di dunia ini tidak jauh bandingannya. Di alam arwah sudah jauh perjalanan. Kadang-kadang makanya kita begitu mimpi kita tuh berjalan kemana, berdapat siapa, berkisah ini. Itu kalau dihitung-hitung waktu di dunia, ada cukup dengan jam guring kita. Guring sejam-jam umpamanya siang, tapi kisah di dalam mimpinya kayak lawas. Nah, ini doa Ashabul Kahfi. Bisa kita amalkan kalau kita ini mau dizolimi orang, mau disakiti. Doanya ini, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah bertemu lagi lain waktu, minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah, dan diberikan keistiqomahan menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.